Buat teman-temanku yang ada kelebihan rezekinya, bisa bantu admin dengan tekan fitur terima kasih, yang berada di samping fitur download. Oke, terima kasih. Bab 61, Lawan. Seiring dengan suara lembut Feng Ruoxing, guncangan di hati Feng Zhou tumbuh lebih besar. Apa yang Ye Yuan katakan sebelumnya tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Feng Ruoxing. Orang harus tahu bahwa tirai cahaya hanya menunjukkan gudang herbal, dan ramuan itu hanya bisa terlihat samar-samar. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa dibuat keluar. Setidaknya, Feng Zhou tidak bisa keluar. Tapi Ye Yuan benar-benar menebak pil obat yang akan disempurnakan kedua gadis itu hanya dengan melihat tirai tipis. Bagaimana dia melakukannya? Haha, jangan takut menyinggung kami dua buaya tua, Nona Feng. Jika ada, katakan saja. Toleransi kami tidak kecil sampai sejauh itu. Karena saya bersaing dengan Pak Tua Sun, jelas ada kebutuhan untuk jadilah pemenang. Pada akhirnya, harus ada perbedaan kualitas antara pil obat yang disuling oleh Feng Er dan Keyun. Miss Feng tidak perlu merasa was-was, katakan saja. Petik 2. Wang Jinfu tahu bahwa Feng Ruoxing tidak ingin menyinggung kedua belah pihak, itulah sebabnya dia mengatakannya seolah-olah kedua gadis itu bertarung untuk hasil seri. Tetapi pada kenyataannya, tidak peduli seberapa mirip kecakapan dua alkimia Dao orang, pada akhirnya, tidak mungkin pil obat disempurnakan menjadi identik. Itu karena ada terlalu banyak elemen yang dapat mempengaruhi produk jadi. Feng Ruoxing tersenyum tipis, sebelum berkata, kalau begitu Ketua Wang dan Ketua Sun tidak boleh menyalahkan gadis kecil ini, oke. Jangan katakan itu, karena kamu diundang menjadi hakim, tidak masuk akal untuk menyalahkanmu. Sun Jianming yang selama ini menjaga ibu juga bersuara. Pada kenyataannya, baik Nona Feng Er dan Nona Keyun sangat luar biasa. Kemampuan dua orang juga setara. Hanya saja selama proses penyempurnaan Nona Feng Er, ada sedikit cacat, sehingga pil obat menjadi sedikit kualitasnya lebih rendah. Saya bisa melihat bahwa warna pil Fierce Tiger ini sedikit kusam. Ini seharusnya merupakan hasil dari kesalahan kecil selama langkah pertama ketika marah dengan api. Kata-kata Feng Ruoxing tepat sasaran. Hahaha, Wang Jinfu tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada perubahan warna yang tak terduga di wajahnya. Untuk berpikir bahwa muridmu, Pak Tua Sun dipersiapkan begitu luar biasa. Sepertinya kamu memiliki penerus yang berkualitas. Feng Er, belajar dari kesalahan ini. Di masa depan, kamu harus lebih rajin. Jangan menjadi sombong, hanya karena kamu adalah muridku, mengerti? Petik 2. Feng Er mengerti, jawab Su Feng Er dengan putus asa. Baiklah, sudah hampir waktunya. Biarkan gelombang berikutnya dimulai, perintah Wang Jinfu. Secara alami ada seseorang yang menilai pil obat yang disuling oleh yang lain. Penatua Wang dan Penatua Sun jelas tidak akan membungkuk untuk melakukan hal-hal semacam ini dengan status agung mereka. Dalam kelompok orang ini, fokus utamanya adalah Wan Yuan. Orang harus mengatakan bahwa Wan Yuan memiliki modal untuk menjadi sombong dalam hal alchemy Dao. Dia hanya beberapa bulan lebih tua dari Ye Yuan, tapi dia sudah memiliki kekuatan dari apprentice alkimia tingkat tinggi. Dia benar-benar bisa berkeliaran dengan bangga dalam kelompok umur yang sama. Prestasinya di masa depan kemungkinan besar tidak akan di bawah prestasi ayahnya. Hu Feng Ruoxing, Feng Zhou, aku akan membiarkanmu melihat betapa jenius alchemy Dao yang sebenarnya. Ye Yuan itu hanya badut. Pada hari saya menginjak panggung Master Alkimia, apakah saya perlu khawatir bahwa Anda, Feng Zhou, tidak akan tergerak? Wan Yuan berpikir dalam hati. Dia telah menyimpan cukup kekuatan untuk tampil baik di depan Feng Zhou, hanya untuk membuatnya melihatnya dalam cahaya yang berbeda. Wan Yuan merasakan emosi yang tak terkatakan menyaksikan Feng Zhou dan Ye Yuan saling menatap. Memasuki gudang herbal, Wan Yuan memilih herbalnya dengan kecepatan tinggi. Siswa lain hanya keluar dari sana setelah dia keluar 30 menit sebelumnya. Dari ini, siapapun yang lebih unggul dapat langsung dinilai. Wan Yuan memiliki niat pamer. Fase-fase selanjutnya secara praktis diselesaikan dalam sekali jalan. Terutama setelah dia mulai memperbaiki, tekniknya menyilaukan semua orang, membuat mereka kewalahan. Old Sun, sepertinya kakak Wan merawat seorang putra yang baik. Dia bahkan mengalahkan dua murid kami. Wang Jinfu adalah veteran Grandmaster Alkimia, jadi penilaiannya tepat. Saat dia menyaksikan kinerja penyempurnaan Wan Yuan, dia tahu bahwa Wan Yuan jauh lebih kuat daripada Su Feng Er dan Sun Keyun. Itu benar. Wan Donghai bahwa Pang itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Beberapa tahun terakhir ini, dia benar-benar menekan Ye Hang. Siapa yang akan mengira bahwa anak laki-laki yang dia rawat juga mengesankan? Pada tingkat ini, Wan Yuan mungkin akan melampaui ayahnya.
Petik 2. Sun Jianming selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Telah memberikan evaluasi seperti itu menunjukkan bahwa kinerja Wan Yuan telah menaklukkannya. Memang, seperti yang saya lihat, tangan awan mengalir Wan Yuan sudah 70% dari tangan Wan Donghai. Yang kurang adalah hanya pengalaman dan kultivasi. Di masa depan, anak ini pasti akan melakukan hal-hal besar. Tidak seperti putra Ye Hang. Mencoba mencari popularitas melalui claptrap. Konyol. Petik 2. Wang Jinfu memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Wan Yuan, sementara pada saat yang sama ia juga menjatuhkan penghinaan tepat pada Ye Yuan. Dia jelas sangat tidak senang dengan Ye Yuan yang menyebabkan masalah hari ini. Setiap alkemis memiliki teknik penyempurnaan unik mereka sendiri. Dan mengalir awan tangan tepatnya adalah teknik Wan Donghai terkenal. Wang Jinfu dan Sun Jianming tidak sengaja menutupi pembicaraan mereka, jadi itu secara alami mencapai telinga Feng Zirou dan Ye Yuan. Ye Yuan tampak tenang dan santai, dan dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Sebaliknya, itu Feng Zirou yang memiliki wajah yang sombong. Dia mentransmisikan suaranya sekali lagi dan berkata, "Hei, bagaimana kamu bisa begitu tenang ketika mereka memuji lawanmu seperti itu?" Setelah mengalami guncangan awal, Feng Zirou hanya bisa menggunakan abnormal untuk menjelaskan kinerja Ye Yuan sebelumnya. Tapi jauh di lubuk hati, Feng Zirou mulai samar-samar mengantisipasi kinerja Ye Yuan nanti. Mungkin dia benar-benar bisa melakukannya. Mendengar transmisi suara Feng Zirou, Ye Yuan tetap tanpa emosi ketika dia menjawab, "Lawan. Aku tidak pernah memperlakukannya sebagai lawan." Jika itu di masa lalu, Feng Zirou pasti akan mendengus dengan kata-kata ini. Tapi sekarang, Feng Zirou merasa bahwa Ye Yuan mungkin benar-benar berpikir seperti ini di dalam hatinya. Orang harus tahu itu sebelumnya ketika Su Feng'er membuat kesalahan kecil itu, bahkan dua Grandmaster Alchemy tidak hadir dan bibinya melihatnya. Kalau tidak, mereka tidak perlu mengadakan kompetisi ini. Namun, Ye Yuan melihatnya sejak lama. Dan selama proses penyempurnaan Su Feng'er dan Sun Qiyun, Ye Yuan sudah menentukan tingkat pil obat mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Feng Zirou percaya bahwa bahkan jika Ye Yuan tidak lulus ujian Master Alkimia, horizonnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh kedua Grandmaster Alkimia. Mungkinkah standar teoritis Ye Yuan sudah setara dengan Raja Alkimia? Seorang pemuda berusia 15 tahun dengan standar Raja Alkimia. Feng Zirou takut dengan pikirannya sendiri. Cih, kamu benar-benar bisa bertindak. Meskipun dia sudah setuju dengan kata-kata Ye Yuan dalam hatinya, Feng Zirou masih tetap mencemooh di permukaan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia merasa bahwa Ye Yuan sangat menyebalkan. Mungkin alasannya adalah bahwa dia selalu dikejar sejak muda. Tidak ada pria yang pernah begitu menghina dia sebelumnya. Melihat bahwa Ye Yuan tidak bereaksi, Feng Zirou bertanya lagi, "Hei, Ye Yuan. Kamu bilang aku tidak bisa lulus tes kali ini. Benarkah itu?" "Tentu saja itu benar. Aku tidak begitu akrab denganmu untuk bercanda denganmu," jawab Ye Yuan santai. "Hei, kenapa kamu berbicara seperti ini?" Feng Zirou kesal lagi. "Apakah aku sangat dekat denganmu?" Ye Yuan melirik Feng Zirou dan bertanya. "Itu?" Feng Zirou ingat bahwa ini hanya pertemuan kedua mereka. Mereka benar-benar tidak bisa dianggap sebagai istilah akrab. Bukan hanya kita tidak dekat, tapi kita juga dianggap musuh, kan? Wajah Feng Zirou memerah. Dia tahu bahwa Ye Yuan masih menyimpan dendam lagi pedang itu. "Ye Yuan, apakah kamu laki-laki atau tidak? Mengapa kamu terus memikirkan hal kecil itu? Benda kecil, pedang milikmu itu hampir merenggut nyawaku. Seberapa besar kebencian di antara kita?" Ye Yuan menggeram kesal. Feng Zirou tahu bahwa dia salah, jadi dia membuat ibu marah. Bab 62, hal-hal penting perlu dikatakan 3 kali. "Baik, aku salah, oke. Jangan bilang pria dewasa seperti kamu bahkan tidak memiliki sedikit kebesaran hati ini dan berniat untuk mengingat dendam seumur hidup ini." Setelah menjaga ibunya sebentar, Feng Zirou akhirnya tidak bisa menahan kesepian dan membuka mulutnya. Hanya saja permintaan maafnya sama sekali tidak terdengar tulus. "Bukannya aku menaruh dendam. Aku hanya takut kalau aku akan secara tidak sengaja menyinggungmu, Nyonya. Lalu hidup kecilku ini hilang. Jadi kupikir akan lebih baik bagi kita untuk menjaga jarak." Ye Yuan benar-benar masih agak takut pada Feng Zirou. Gadis ini terlalu disengaja. Siapa yang tahu jika dia mungkin tidak bahagia suatu hari nanti dan menikamnya dengan pedangnya lagi. Ye Yuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindar lagi. Dia bisa mengabaikan ahli alkimia Roll of Honor, tapi dia tidak bisa mengabaikan ahli tentang Martial Roll of Honor. Feng Zirou berada di peringkat 3 di Martial Roll.
Jika dia benar-benar datang dengan pedangnya lagi suatu hari, kehidupan Ye Yuan mungkin akan berakhir. Feng Zirou sangat marah pada Ye Yuan sehingga dia menggertakkan giginya. Tidak ada yang pernah mengatakan sesuatu seperti itu padanya sebelumnya. Selama mereka laki-laki, terlepas dari status tinggi atau rendah, miskin atau kaya, yang mana dari mereka yang tidak akan mencoba segala yang mereka bisa untuk dekat dengannya. Tapi Ye Yuan ini adalah sesuatu yang lain. Dia bahkan tidak sabar untuk bersembunyi darinya. Feng Zirou tumbuh dalam, honeypot, dan masih agak berhati-hati dengan pendekatan pria. Di masa lalu, ada seorang pria yang berpura-pura penuh teka-teki dan sengaja menjaga jarak untuk mencoba menarik perhatian wanita itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan dengan jujur menemukannya menyakitkan dan tidak ingin dekat dengannya. Ini membuatnya merasakan kekalahan yang dalam. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi pertama-tama, kamu harus memberitahuku mengapa aku tidak bisa lulus ujian. Sejujurnya, inilah yang paling ingin diketahui Feng Zirou. Kenapa aku harus memberitahumu? Ye Yuan memutar matanya. Dia belum pernah melihat seseorang meminta nasihat seperti ini. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan... Feng Zirou menatap Ye Yuan dengan mengancam dan menarik tangannya ke lehernya, membuat Ye Yuan merasakan dingin di lehernya. Ye Yuan merasa jengkel, bahkan jika dia adalah reinkarnasi Kaisar Alkimia, inkarnasi dari Raja Surgawi, tapi hari ini dia hanya pemula tingkat 4 esens Ki Realem. Tanpa pertanyaan, perpindahan dari Feng Zirou ini adalah yang paling sederhana, lebih langsung, dan juga yang paling efektif. Ye Yuan tahu bahwa sekali gadis yang bandel ini kehilangan itu, dia akan menjadi sangat liar. Jika dia benar-benar memprovokasi dia, dia mungkin akan menikamnya lagi. Dia masih berniat menjaga tubuh yang berguna ini untuk membalas dendam dan tidak ingin mati dengan ragu-ragu. Baik, kamu menang. Ye Yuan berseru tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya Feng Zirou kembali ke Ye Yuan. Dia merasa seperti sudah terbebas dari semua kecemasan dan melontarkan senyum yang menyeringai. Seperti yang diharapkan, langkah ini berhasil dengan baik. Ye Yuan mentransmisikan suaranya tanpa daya, apakah hukum kultivasi yang Anda latih untuk menjadi yang ekstrim dan maskulin? Bagaimana kamu tahu itu? Feng Zirou bertanya dengan heran. Seperti yang diharapkan, seorang gadis melatih beberapa yang ekstrim dan hukum budidaya maskulin. Dasar idiot. Ye Yuan dipenuhi dengan jijik. Hei, tidak bisakah sesuatu yang bagus keluar dari mulutmu? Itu harus bergantung pada siapa yang kuajak bicara. Untuk orang tolol sepertimu, aku akan mengecewakanmu jika aku tidak memarahimu. Wanita pada dasarnya lembut, Yin, awalnya sudah bertentangan dengan yang ekstrim dan budidaya maskulin hukum. Namun, Anda benar-benar memilih hukum kultivasi yang ekstrim. Jika ini tidak gila, lalu apa? Jadi apa? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu masih berada di posisi 3 di Martial Roll of Honor? Ye Yuan tanpa ampun menyela kesombongan Feng Zirou dan memberikan senyum dingin sambil terus berkata, saat ini, Anda masih dapat bersaing dengan broter magang senior Long dan yang lainnya karena hukum kultivasi Anda sangat tinggi, dan bukan karena bidang kultivasi Anda. Tunggu dan lihat perbedaan antara kamu, senior apprentice broter Long, dan sisanya setelah 10 tahun. Orang lain mengembangkan kekuatan mereka dan menghindari kelemahan mereka. Tapi kamu mengembangkan kelemahanmu dan menghindari kekuatanmu. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang bodoh? Hei, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu jika kamu memarahi aku lagi? Bodoh, bodoh, bodoh. Hal-hal penting perlu dikatakan 3 kali. Bunuh aku kalau begitu. Jika kamu membunuhku, maka kamu bisa melupakan menerobos alam kondensasi roh selama sisa hidupmu. Ye Yuan juga kehilangan kesabaran saat dia membalas dengan dingin. Aneh kalau aku percaya padamu. Bahkan jika hukum kultivasi yang aku latih tidak cocok, apa hubungannya dengan lulus tes alkemis? Ketika amarah Ye Yuan menyala, Feng Zirou mundur sebagai gantinya. Dunia ini tidak lebih dari yin dan yang. Jiwa surgawi yang memiliki atribut yin membutuhkan makanan dari pembekuan yin qi. Namun, Anda mengolah hukum yang ekstrim sebagai gantinya. Jadi tubuh Anda menghasilkan semua maskulin yang qi. Maskulin yang qi adalah menekan pertumbuhan kekuatan jiwa Anda. Bahkan jika Anda makan pil pemeliharaan jiwa seperti kacang, pertumbuhan kekuatan jiwa Anda akan sangat terbatas. Petik 2. Feng Zirou marah pada awalnya, tapi setelah Ye Yuan mengatakannya, dia mulai memikirkannya. Ye Yuan terus menjelaskan, saat ini, kekuatan jiwamu hampir tidak mencapai tingkat master alkimia tingkat rendah, tetapi tingkat keberhasilan penyempurnaan sangat rendah, jadi sangat sulit untuk lulus ujian. Jika Anda terus berkultivasi seperti ini,
yang ki di tubuh Anda akan semakin menumpuk, dan penindasan jiwa surgawi Anda akan semakin jelas. Kemudian Anda bisa melupakan tentang memajukan dan menjadi master alkimia selama sisa hidup Anda. Petik 2. Kamu hanya berusaha menakutiku. Apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan hanya beberapa kata? Meskipun dia sudah percaya sebagian besar di dalam hatinya, Feng Zirou tetap keras kepala. Begitukah? Jika saya tidak salah, apakah kultivasi Anda saat ini semakin lambat? Setiap hari pada siang hari, apakah Anda merasa tidak nyaman di seluruh tubuh Anda, dan tian Anda terasa panas, dan rasa sakit yang bengkak di sekitar pelipis Anda? Jika Anda merasa itu, saya hanya mencoba menakut-nakuti Anda, kemudian memperlakukannya seperti saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Petik 2. Kata-kata kasual Ye Yuan membuat Feng Zirou merasa sedingin es. Apa yang Ye Yuan katakan benar-benar benar. Di masa lalu, kultivasinya jauh lebih cepat daripada mereka yang berada di kelompok usia yang sama. Tetapi sejak menerobos ke alam kondensasi roh, kecepatan kultivasinya tiba-tiba jatuh. Sekarang, itu bahkan bukan 2/3 dari kecepatan aslinya. Setiap hari di siang hari, seluruh tubuh Feng Zirou akan selalu tidak nyaman. Gejalanya persis sama dengan yang dijelaskan Ye Yuan. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dijelaskan Ye Yuan? Apakah dia memilih hukum kultivasi yang salah? Kamu berbicara sampah. Mata Feng Zirou menjadi kosong. Tapi harga dirinya yang hadir sejak awal membuatnya menolak untuk mengakui kesalahannya. Sebenarnya, itu tidak bisa diperbaiki. Setidaknya, ada metode untuk membiarkanmu lulus ujian hari ini. Metode apa? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Feng Zirou menyesalinya. Apakah ini tidak setara dengan mengakui bahwa Ye Yuan sudah meyakinkannya? Ketika kamu memperbaiki nanti, tekan energi esensimu ke alam kondensasi roh level pertama, dan pada saat yang sama makan pil pemeliharaan jiwa. Kamu harusnya bisa memperbaiki pil obat tier 2. Tapi jangan memaksakan dirimu sendiri. Hanya sempurnakan beberapa pil obat yang lebih mudah. Petik 2. Ye Yuan tidak meributkan detailnya. Dia percaya bahwa gadis ini akan bermasalah untuk beberapa waktu setelah percakapan ini dan tidak akan punya waktu atau energi untuk bersaing dengannya. Jadi dia hanya memberitahunya metode secara langsung. Apakah itu benar-benar berfungsi? Aku sudah memberitahumu metode ini. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu, jawab Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Wan Yuan berjalan keluar dari ruang perbaikan pil dengan angkuh. Performa Wan Yuan hari ini luar biasa, dan ia melampaui standar biasanya ketika menyelesaikan penyempurnaan pil. Hahaha, keponakanku yang terhormat benar-benar telah melampaui pendahulumu. Aku bisa melihat bahwa kemampuan alkimia kamu sudah memiliki beberapa pesona ayahmu. Pil obat yang disempurnakan kali ini mungkin setidaknya pil obat bermutu tinggi. Cepat bawa ke sini untuk yang lama ini laki-laki untuk melihat. Wang Jinfu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, seorang pemeriksa sudah mempresentasikan pil obat. Wan Yuan memberi busur pada Wang Jinfu dan Sun Jianming ketika dia berkata dengan hormat, terima kasih banyak atas pujiannya, Ketua Wang. Yang disempurnakan oleh junior ini kali ini adalah pil perusak omen. Dan untungnya, saya lulus. Meskipun kata-katanya sederhana, kesombongan di antara alisnya tidak bisa disembunyikan tidak peduli apa. Namun, cara orang lain melihatnya, Wan Yuan memiliki modal untuk menjadi sombong. Wang Jinfu meminum pil obat untuk memeriksanya, dan wajahnya tanpa sadar berubah. Bab 63, Kebenaran mengatakan kebenaran. Ini, sebenarnya adalah Omen Breaking Pil tingkat kuasa superior. Wang Jinfu berseru kaget. Oh, coba kulihat. Itu benar. Meskipun Omen Breaking Pil berada di peringkat yang sama dengan pil kejelasan mendalam dan pil Fierce Tiger, kesulitan penyempurnaan jauh lebih besar. Keponakan yang terhormat Wan benar-benar luar biasa untuk dapat sempurnakan tingkat kuasa superior grade. Sun Jianming memandang pil itu, dan itu tak diragukan lagi adalah Omen Breaking Pil dengan tingkat kuasa superior grade. Melihat keheranan pada wajah Wang Jinfu dan Sun Jianming, Wan Yuan tiba-tiba merasa bangga. Keponakan kecil ini beruntung. Saya tidak berharap bahwa saya benar-benar bisa memperbaiki pil tingkat kuasa superior hari ini. Kata-kata Wan Yuan sederhana, tetapi senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan tidak peduli apapun. Caranya berbicara juga berubah dari junior ke Little Nephew. Petik 1. Wang Jinfu memandang Wan Yuan dengan serius dan menghela nafas. Keponakan terhormat terlalu sederhana. Keterampilan alkimia Anda kemungkinan besar nomor 1 di antara generasi muda di negara Qin. Jika bukan karena fakta bahwa Anda adalah putra Kakawan, pria tua ini bahkan ingin membawa Anda sebagai murid. Petik 2. Hati Wan Yuan bergetar dengan kegembiraan.
Itu pasti sangat bermanfaat untuk menerima pengakuan dari Wakil Ketua Asosiasi Alkemis. Asosiasi Alkemis selalu merupakan keberadaan transenden yang tidak dapat dikendalikan oleh pengaruh apapun. Justru agar semua orang ingin memulai hubungan baik dengan mereka. Jika dia diterima sebagai murid Wang Jinfu, maka keluarga Wan akan menemukan pendukung yang kuat mulai sekarang. Memang benar bahwa Wan Donghai mengesankan. Tetapi pada akhirnya, dia hanya seorang pengusaha, gulma tak menentu. Meskipun Drunken Star Manor sangat besar, ia menghadapi terlalu banyak batasan di ibu kota. Jika mereka berhasil meningkatkan pohon besar ini yang disebut Asosiasi Alkemis, maka bukankah mudah untuk menghancurkan paviliun obat harum? Membayangkan ini, Wan Yuan tidak lagi ragu-ragu. Sambil membungkuk ke arah Wang Jinfu, dia berkata, ayahku akan sering menyebut dua ketua dewa di rumah dan penuh kekaguman terhadap kedua tuan. Jika ayahku tahu bahwa aku bisa mengakui ketua dewa sebagai tuanku, dia akan sangat senang. Petik 2. Wang Jinfu terkekeh dan berkata, sayang sekali. Saya sudah menerima Feng Er sebagai murid terakhir saya. Selain itu, Anda adalah anggota akademi. Tidak nyaman bagi Anda untuk mengakui master lain. Namun, tidak ada salahnya menganggap Anda sebagai murid atas nama. Apakah Anda bersedia? Petik 2. Paruh pertama kalimat itu sangat mengecewakan Wan Yuan, tetapi paruh kedua membuatnya sangat gembira. Pengaturan Wang Jinfu memang mempertimbangkan untuk menjadikannya muridnya. Seorang anggota akademi dan Wu setara dengan anggota dari Tranquil Cloud Sect. Mengakui master lain tentu saja tidak pantas, tetapi murid atas nama tidak akan menjadi masalah. Wan Yuan bersujud. Murid Wan Yuan memberi hormat kepada guru. Wang Jinfu membelai janggutnya sambil tersenyum dan menerimanya dengan tenang. Bagus, bagus. Kamu dan aku hanya master dan murid, jadi tidak perlu berdiri di atas upacara. Bangun. Kita berdua sebaiknya tidak menunda tes orang lain. Kita akan membicarakan masalah ini setelah ujian. Petik 2. Siapapun dapat mengatakan bahwa Wang Jinfu sangat senang dengan murid bernama ini. Feng Ruoxing di sampingnya mengerutkan alisnya. Bukannya dia tidak senang dengan Wan Yuan mengakui seorang master. Pada kenyataannya, ada banyak siswa seperti itu di akademi dan Wu. Namun, latar belakang Wan Yuan terlalu sensitif. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, Feng Ruoxing secara alami memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap Wan Yuan yang mengakui seorang master. Keluarga Wan dan keluarga Su telah berkolusi selama ini. Mereka mendominasi lebih dari setengah bisnis obat-obatan dan obat herbal negara Yin. Keluarga kekaisaran tampaknya khawatir tentang hal ini, jadi mereka diam-diam menyetujui kebangkitan keluarga Ye. Tapi sekarang Wan Yuan ditangkap oleh Wang Jinfu, ini berarti bahwa keluarga Wan telah memulai hubungan dengan asosiasi alkemis. Pengaruh asosiasi alkemis bahkan lebih besar daripada Tranquil Cloud Sect. Cabang-cabangnya membentang di setiap sudut benua. Orang bisa mengatakan bahwa selama sebuah tempat memiliki orang yang tinggal di sana, akan ada asosiasi alkemis. Bagi keluarga kekaisaran, mereka harus waspada sekarang karena keluarga Wan bersekutu dengan raksasa ini. Tes Master Alkimia dimulai sekarang. Peserta, memasuki gudang herbal, seru penguji. Ye Yuan hendak bergerak ketika Wan Yuan berjalan di depannya sambil tersenyum. Ye Yuan, aku menyarankan kamu untuk tidak pergi ke sana dan mempermalukan dirimu sendiri. Tuan adalah sosok yang dihormati yang tidak mau berselisih dengan seorang junior seperti kamu, jadi kamu harus memiliki rasa kesopanan. Kamu tidak pernah berhubungan dengan alkimia sejak muda. Jika Anda mengacau nanti, Anda tidak hanya akan kehilangan muka, bahkan guru Feng dan orang-orang akademi dan Wu akan benar-benar dipermalukan. Petik 2. Apa? Dia tidak tahu alkimia. Ketika Wang Jinfu mendengar itu, dia langsung meniup topnya. Tuan, saya dapat dianggap tumbuh bersama dengan Ye Yuan, tetapi saya tidak pernah menyadari bahwa dia tahu alkimia. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelinap masuk, saya khawatir dia akan membuat kita semua kehilangan wajah. Itu sebabnya saya memutuskan untuk berbicara. Wan Yuan memalsukan belas kasih saat dia menjelaskan. Ye Yuan, apakah kamu menantang kesabaran orang tua ini? Wang Jinfu menggeram. Ye Yuan mengabaikan Wang Jinfu dan memandang Wan Yuan sebagai gantinya, tersenyum ketika berkata, baca bibirku. Apa? Wan Yuan tertegun sejenak dan tidak bereaksi pada waktunya. Aku, Diot, Ye Yuan tidak mengeluarkan suara tetapi mengucapkan kata itu dengan berlebihan. Meskipun penonton tidak mendengar apa-apa, bahkan orang tolol bisa melihat apa yang Ye Yuan katakan. Hanya saja dengan ini, suasana yang tegang sebelumnya menjadi sedikit aneh. Semua orang berjuang keras untuk menahan tawa mereka. Ye Yuan, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri.
Jangan bersyukur. Wan Yuan meledak dengan marah. Aku benar-benar heran dengan kebodohanmu. Siapa di dalam ibu kota dan Danwu Academy tidak menyadari bahwa kamu berselisih dengan saya sejak muda. Sekarang, kamu mengatakan bahwa kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Apakah Anda pikir semua orang sama bodohnya dengan Anda? Ye Yuan menghela nafas tanpa daya. Wan Yuan tidak menyangka Ye Yuan akan kehilangan semua sopan santun bersamanya di sini. Dikatakan seperti ini, dia cukup bodoh untuk mengejutkan semua orang. Jangan mengubah topik pembicaraan, Ye Yuan. Saat ini, aku sedang berbicara tentang apakah kamu tahu alkimia atau tidak. Kamu membuang-buang waktu berharga kedua ketua. Wan Yuan tidak kehilangan dirinya dalam amarah dan berhasil membalas. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maaf, aku menghina kata, idiot, tadi. Kali ini, penonton tidak bisa menahan tawa lagi. Terutama Feng Zirou, yang tertawa terbahak-bahak. Wajah Wan Yuan berubah ungu saat dia meraung, jangan bicara omong kosong, Ye Yuan. Baiklah kalau begitu. Seseorang yang bahkan kurang dari idiot sepertimu tidak akan menyerah kecuali aku menjelaskannya. Katamu kau tumbuh bersama denganku dan tidak pernah sadar bahwa aku tahu alkimia. Jangan bilang padaku kalau kau menguntit saya 24 jam sehari. Apakah Anda mengikuti saya ketika saya makan, tidur, dan di toilet? Atau haruskah saya melaporkan kepada Anda ketika saya belajar alkimia? Ya, Anda memiliki Grandmaster alkimia untuk seorang ayah. Tetapi saya juga punya Grandmaster alkimia untuk seorang ayah. Mengapa kamu harus tahu alkimia, tapi aku tidak bisa? Kamu bahkan menghasut dua ketua untuk menjadi preman bayaranmu untuk membuatku mati. Niatmu begitu menyeramkan. Ups, sialku. Aku tidak sengaja mengungkapkan tujuanmu yang sebenarnya. Maaf. Petik 2. Menyelesaikan, Ye Yuan bahkan membungkuk ke arah Wan Yuan dengan mengejek, membuat penonton tertawa lagi. Dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, rasanya seperti tanah kuning telah jatuh ke celana Wan Yuan. Bahkan jika itu bukan omong kosong, itu menjadi omong kosong. Wan Yuan berbalik untuk melihat Wang Jinfu. Seperti yang diharapkan, wajahnya menjadi cemberut. Wan Yuan buru-buru menjelaskan, Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hal seperti itu. Dia berusaha mengalihkan kesalahan kepada saya. Mengapa saya memanfaatkan guru? Apakah dia tahu alkimia atau tidak? Itu akan menjadi jelas sekali dia memasuki ruang penyulingan. Petik 2. Untuk sesaat, Wang Jinfu tidak bisa memastikan apakah apa yang dikatakan Ye Yuan benar atau salah, jadi dia berkata, baiklah. Aku akan membiarkanmu mencoba. Bab 64, dia benar-benar tahu alkimia. Baik, aku ingin melihat pil obat tier 2 macam apa yang bisa kamu saring. Pada saat itu, kamu sebaiknya tidak membawa setumpuk ampas herbal untuk dijadikan pengganti sementara. Wan Yuan ingin mempermalukan Ye Yuan, tapi dia tidak berharap untuk menceburkan diri. Namun, dia tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil obat apapun. Bahkan jika dia benar-benar tahu alkimia, tidak mungkin baginya untuk memurnikan pil obat tier 2. Selama Ye Yuan tidak bisa memperbaiki pil obat tier 2, maka semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, mungkinkah Ye Yuan bahkan berjalan keluar dari gerbang asosiasi alkemis dalam satu kesatuan dengannya mengipasi api di samping? Kamu sebaiknya khawatir tentang kecerdasanmu sendiri dulu. Jangan khawatir tentang masalah saya. Mengakhiri kata-kata itu, Ye Yuan langsung mengabaikan Wan Yuan dan menuju ke gudang herbal. Ketika dia melewati Feng Ruoxing, dia tiba-tiba tersenyum dan mentransmisikan suaranya, sebentar lagi, tontonlah dengan benar dan jangan berkedip. Wajah Feng Ruoxing berkedut saat dia menatap Ye Yuan dengan bingung. Tapi Ye Yuan sudah memasuki gudang herbal. Mungkinkah dia akan menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Itu sebabnya dia memintaku untuk memperhatikan. Dia benar-benar tahu teknik aliran pemisahan Yin Yang. Awalnya, Feng Ruoxing berpikir bahwa harus ada master alkimia yang kuat di belakang Ye Yuan. Itulah sebabnya Ye Yuan memiliki pengetahuan teoritis yang sangat mendalam. Namun, teknik aliran pemisahan Yin yang membutuhkan latihan dalam jumlah yang ekstrim. Itu tidak mungkin tanpa 2 atau 3 tahun. Sedangkan untuk menguasainya sepenuhnya, waktu yang dibutuhkan bahkan lebih lama. Bahkan 5 tahun dianggap pendek. Tapi Ye Yuan baru berusia 15 tahun. Mungkinkah dia mulai belajar ketika dia berumur 10 tahun? Tapi Ye Yuan kemungkinan besar bahkan belum melangkah ke jalur bela diri saat itu. Di mana dia mendapat dukungan energi esensi. Berpikir untuk waktu yang lama, Feng Ruoxing masih tidak bisa mengetahuinya, jadi dia membiarkannya begitu saja. Ketika Feng Ruoxing datang, dia menyadari bahwa suasananya tidak tepat.
Semua orang menatap lekat-lekat ke tirai cahaya dengan mata yang tidak biasa. Apa yang Ye Yuan lakukan? Apakah dia memilih herbal sembarangan untuk disaring secara acak nanti? Wan Yuan menyaksikan layar cahaya dengan senyum dingin. Aku mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, kan? Lihat saja, dia bahkan tidak melihat dan hanya mengambil seikat ramuan sepenuhnya ketika dia pergi. Siapa yang memilih ramuan seperti itu? Itu benar, bukankah ini mengolok-olok kita? Banyak herbal di gudang herbal terlihat hampir sama. Tidak mungkin untuk mengetahui perbedaannya tanpa memeriksanya dengan cermat. Dia terlalu santai. Di kursi mereka, wajah Wang Jinfu dan Sun Jianming tidak terlihat terlalu bagus. Mereka jelas tahu bahwa ada banyak herbal di dalam gudang herbal yang dimaksudkan untuk membingungkan masyarakat. Ini untuk menguji penilaian visual sang alkemis. Namun, kinerja Ye Yuan terlalu amatir, memberi mereka perasaan bahwa mereka dibodohi. Melihat kinerja Ye Yuan, Wan Yuan diam-diam bahkan lebih yakin bahwa Ye Yuan tidak tahu alkimia. Mengamati wajah kedua pemimpin itu, dia merasa gembira. Ye Yuan, karena kamu sendiri yang mencari mati, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Hari ini, bahkan jika Ye Hang datang ke sini, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Wan Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Miss Feng, lelaki tua ini tidak ingin berbicara secara bergiliran, tetapi apakah dia benar-benar tahu alkimia? Wang Jinfu tidak bisa menahan pertanyaan. Hanya Feng Ruoxing yang menyadari kemampuan Ye Yuan di tempat ini, jadi dia tidak merasa itu tidak biasa. Tuan Ketua, tolong lihat dengan sabar. Karena tes sudah dimulai, biarkan saja Ye Yuan selesai. Jika dia benar-benar menyodok lubang di keranjang apapun, maka aku, Feng Ruoxing, akan memikulnya. Meskipun Feng Ruoxing berbicara dengan hormat, dia dengan tegas membela Ye Yuan. Wang Jinfu memiliki pemahaman tentang Feng Ruoxing dan tahu bahwa dia adalah orang yang pendiam selama ini. Dia tidak mengerti mengapa dia menemani junior untuk main-main hari ini. Kemampuan Nona Feng sudah mendekati Master Alkimia tingkat tinggi. Tidak bisakah kamu membedakan antara pemula dan ahli? Selama kamu melihat Ye Yuan memilih ramuannya, kamu akan dapat mengatakan bahwa dia adalah orang awam yang lengkap. Haruskah Nona Feng terus melanjutkan omong kosongnya? Wang Jinfu mengerutkan kening saat dia mengatakan ini. Identitas Feng Ruoxing istimewa. Di masa depan, dia mungkin bisa menjadi Grandmaster Alkimia lain dalam keluarga kekaisaran. Meskipun asosiasi alkemis tidak takut dengan keluarga kekaisaran, negara Qin ini pada akhirnya adalah wilayah keluarga kekaisaran. Kecuali mereka tidak memiliki alternatif lain, kedua belah pihak secara alami tidak akan kehilangan semua kesopanan. Oleh karena itu, Wang Jinfu terus bertahan saat berbicara dengan Feng Ruoxing. Tetapi Feng Ruoxing hanya tersenyum dan berkata, saya masih memiliki kata-kata yang sama. Mengapa Ketua Wang tidak menonton dengan sabar? Mungkin itu tidak mengecewakan Anda. Terkadang, apa yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri mungkin tidak benar. Melihat Feng Ruoxing tetap tegar, dia juga tidak senang. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Ye Yuan. Karena dia sudah menjelaskan bahwa jika Ye Yuan benar-benar berani mengacaukan asosiasi alkemis, maka bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tidak ada yang bisa dikatakan Feng Ruoxing. Lihat, teman-teman, kamu Yuan keluar. Bukankah ini terlalu cepat? Bukankah dia benar-benar amatir? Itu benar. Dia keluar setelah berjalan satu putaran di dalam. Kalian, lihat, dia membawa ramuan yang sangat sedikit. Kemungkinan besar, hanya ada cukup banyak untuk satu perbaikan. Apakah dia pikir itu tidak ada harapan dan bertindak sembrono? Atau dia sangat percaya diri? Omong kosong. Tentu saja, dia berpikir itu tidak ada harapan dan dia bertindak ceroboh. Bahkan Grandmaster Alkimia tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa memperbaiki pil obat tier 2 setiap kali. Jangan bilang padaku bahwa Ye Yuan begitu mengerikan sehingga tingkat keberhasilan alkimia adalah 100%. Petik 2. Tindakan Ye Yuan mengeluarkan serangkaian kata-kata jahat. Tetapi dia tidak bisa mendengar mereka. Tentu saja, bahkan jika dia mendengarnya, dia hanya akan memperlakukannya seperti kentut. Memasuki ruang penyempurnaan pil, Ye Yuan melemparkan ramuan dengan santai ke workstation dan membagi ramuan secara merata menjadi 2 set sebelum memulai penyempurnaan dari esensi obat segera. Bahkan proses mempersiapkan herbal pun dilupakan. Bahkan 30 menit telah berlalu sejak memilih herbal sampai sekarang. Tindakannya menyebabkan keributan besar lainnya. Di aula, terlepas dari siswa dan alkemis dari asosiasi alkemis, mereka semua bertukar pandang. Apakah ini Ye Yuan di sini untuk menjadi lelucon? Bahkan jika dia hanya menyiapkan satu set bahan demi postur, apakah ada kebutuhan untuk melewati penimbangan dan persiapan herbal?
Bagaimana dia yakin dengan jumlah masing-masing herba? Orang lain memandangnya seolah dia idiot. Kamu masih memiliki harapan bahwa Ye Yuan dapat menyuling pil obat bahkan sekarang. Orang ini adalah seorang amatir yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia di sini hanya untuk tertawa. Lihat, teman-teman, bahan-bahan yang dia pilih hanya cukup untuk satu porsi, tapi dia membagi ramuan menjadi dua bagian. Setengah jumlah bahkan tidak cukup untuk memurnikan pil obat tunggal. Hehe, Ye Yuan ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani mengacaukan kedua ketua. Apakah dia mencari mati? Wan Yuan tersenyum dingin dan berkata, aku sudah mengatakan bahwa dia semua berbicara. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar membuat semua orang berputar-putar. Aku ingin melihat bagaimana dia berniat untuk menyelesaikan situasi nanti. Setelah itu, Wan Yuan memandang ke arah Wang Jinfu untuk memeriksa ekspresi seperti apa yang dia miliki. Namun, Wan Yuan tidak melihat ekspresi yang dia tunggu-tunggu di wajah Wang Jinfu. Kecurigaan tertulis di seluruh wajah Wang Jinfu. Old Sun, apakah kamu berpikir bahwa Ye Yuan Pang ini akan menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Ekspresi Sun Jianming hampir sama dengan ekspresi Wang Jinfu. Secara teoritis, memisahkan bahan-bahan secara merata menjadi dua bagian adalah pendekatan untuk teknik aliran pemisahan Yin Yang. Tetapi dia, Wang Jinfu menggelengkan kepalanya. Aku juga berpikir itu tidak mungkin. Berapa umur Pang ini? Bagaimana dia bisa tahu teknik aliran pemisahan Yin Yang? Tidak perlu menebak lagi, ketua-ketua. Yang akan digunakan Ye Yuan adalah teknik aliran pemisahan Yin Yang. Saat itu, suara percaya diri Feng Ruoxing terdengar. Babak 65, teknik seperti dewa. Dia benar-benar amatir dalam alkimia yang bahkan tidak tahu bagaimana menyiapkan ramuan. Bagaimana dia bisa tahu bagaimana menggunakan teknik aliran pemisahan Yin Yang? Mempersiapkan tumbuh-tumbuhan adalah sesuatu yang sudah tertanam dalam diri para alkemis. Bahkan Wang Jinfu yang merupakan Grandmaster Alkimia tidak akan melewatkannya. 1. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk memahami bagaimana seorang kaisar alkimia memperbaiki pil dengan wilayahnya. 2. Oleh karena itu, dalam hati Wang Jinfu, Ye Yuan telah lama bertekad untuk menjadi orang awam. Apakah dia mengetahuinya atau tidak, terus saja menonton, dan kamu akan melihat. Jujur saja, bahkan aku menantikannya. Feng Ruoxing berkata sambil tersenyum. Pembicaraan Wang Jinfu dan kawan-kawan mencapai telinga semua orang. Para siswa mulai bergosip di antara mereka sendiri. Teknik aliran pemisahan Yin Yang. Apa itu? Tidak ada petunjuk. Belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga bingung sekarang. Apakah Ye Yuan yang sebenarnya atau dia menyesatkan kita? Seharusnya menyesatkan. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu bagaimana menyiapkan herbal. Kurasa juga begitu. Orang lain tidak tahu tentang teknik aliran pemisahan Yin Yang, tetapi Wan Yuan tahu. Justru karena dia tahu yang menyebabkan penghinaan Wan Yuan tumbuh lebih besar. Meskipun teknik aliran pemisahan Yin Yang sangat kuat, sangat sulit untuk dilatih. Dia terlalu jelas pada kemampuan Ye Yuan. Bagaimana dia bisa tahu ini? Kemungkinan besar Ye Yuan melihatnya di beberapa buku atau catatan yang tidak jelas, dan kemudian dia dengan sengaja membawanya keluar untuk menyenangkan orang banyak dengan mencoba membuat mereka terkesan. Di dalam ruang penyulingan, Ye Yuan dengan cepat menyelesaikan penyempurnaan dari esensi obat. Selanjutnya, adalah membuka tungku untuk memperbaiki pil. Mirip dengan hari itu ketika dia menjadi asisten Feng Ruoxing, Ye Yuan membentuk segel dengan kedua tangan, dan nyala api dengan patu dibagi menjadi dua bagian untuk menghanguskan kuali pil secara seragam. Menyelesaikan pekerjaan persiapan, Ye Yuan melambaikan tangan, dan esensi obat terbang ke dalam kuali pil. Sementara itu, tangan Ye Yuan seperti naga banjir keluar di laut. Tangan kirinya membentuk segel, dan tangan kanannya melakukannya juga saat dia mengendalikan dua bagian dari esensi obat. Seluruh proses itu tidak cepat, tetapi tidak ceroboh sama sekali. Inti dari teknik aliran pemisahan Yin Yang adalah sinkronisasi. Hanya berdasarkan pada titik ini, penyempurnaan Ye Yuan sejak awal sudah sempurna. Di luar ruang penyulingan di aula, penyempurnaan Ye Yuan akhirnya menghilangkan kecurigaan semua orang terhadapnya. Ye Yuan benar-benar tahu alkimia. Hanya itu saja, tidak mudah untuk menilai seberapa tinggi standarnya. Aku tidak berpikir bahwa ini benar-benar tahu alkimia. Hanya saja, mengapa gerakannya sangat lambat? Mungkinkah dia tidak terbiasa dengan segel? Wang Jinfu bingung. Teknik aliran pemisahan Yin yang memiliki 7x7, 49 segel Yang, dan 7x7, 49 segel Yin. Masing-masingnya sangat kompleks. Saat itu, saya juga mencoba mempelajari teknik aliran pemisahan Yin Yang. Tetapi pada akhirnya,
Aku gagal. Ye Yuan telah berada di titik sejak segel pertama sampai sekarang. Aku juga tidak bisa melihat daerah di mana dia tidak terbiasa. Secara logis, itu harus digunakan secara mahir. Aku juga tidak mengerti mengapa dia sangat lambat. Nona Feng, bagaimana menurutmu? Petik 2. Sun Jianming tampaknya agak akrab dengan teknik aliran pemisahan Yin Yang. Kemungkinan besar, dia menghabiskan banyak waktu untuk meneliti hal itu di masa mudanya. Feng Ruoxing telah menatap tanpa berkedip di tangan Ye Yuan sejak awal. Dia tahu 21 segel pertama teknik aliran pemisahan Yin Yang dengan hati. Saat ini, segel yang dieksekusi Ye Yuan seperti memainkannya dengan gerakan lambat baginya untuk melihatnya. Mungkinkah dia secara khusus memamerkannya untuk saya lihat? Feng Zirou dengan cepat menolak pemikiran ini. Teknik aliran pemisahan Yin yang sangat rumit. Jika dia terus seperti ini, pil obat pasti akan hancur. Bahkan jika Ye Yuan benar-benar setingkat Raja Alkimia, tidak mungkin untuk menyelamatkannya. Melihat bahwa Sun Jianming menanyainya, Feng Ruoxing juga menggelengkan kepalanya pahit. Aku juga tidak tahu. Pasangan segel pertama selesai. Tapi bukankah kecepatan ini terlalu lambat? Pada tingkat ini, pil obat bahkan tidak bisa mengembun. Hasilnya pasti akan menjadi pil yang tidak berguna, kata Wang Jinfu. Ye Yuan mulai mengeksekusi pasangan segel kedua. 2 set esensi obat melompat dengan gembira di dalam kuali pil satu demi satu, mirip dengan bermain-main ikan. Wang Tua, apakah kamu merasa bahwa kecepatan segel Ye Yuan meningkat? Di tengah-tengah pasangan segel kedua, Sun Jianming tiba-tiba bertanya. Begitukah? Aku tidak menyadarinya. Ini masih sangat lambat. Tapi Old Sun, apakah kamu memperhatikan bahwa meskipun tindakan Ye Yuan sangat lambat, esensi obat tidak memiliki tanda-tanda menghilang? Wang Jinfu juga tampaknya telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada kenyataannya, ketika para alkemis memurnikan pil, sebagian besar akan menyelesaikan berbagai hal dengan cepat untuk mempertahankan bentuk esensi obat. Itu seperti jembatan kayu tunggal. Jika Anda mengisi daya dalam satu napas, Anda akan dapat memahami arah dan keseimbangan dengan benar, agar tidak jatuh. Tetapi jika Anda melewatinya dengan lambat, akan mudah untuk kehilangan pusat gravitasi Anda dan kemudian jatuh. Namun, pemurnian Ye Yuan adalah sebaliknya. Dia jelas mengurangi kecepatan, tetapi setiap langkah sangat stabil. Tidak ada contoh di mana pusat gravitasi mati. Sun Jianming melihat dan tanpa sadar tercengang. Itu benar. Mungkinkah Ye Yuan sudah melatih teknik aliran pemisahan Yin Yang ke alam yang sangat tinggi? Oleh karena itu, ia sengaja melambat untuk memungkinkan berbagai herbal dalam esensi obat melebur lebih baik. Tapi, apakah ini mungkin? Petik 2. Tepat ketika keduanya berdebat, segel Ye Yuan sudah berkembang ke pasangan ketiga. Itu tidak benar. Sepertinya itu dipercepat lagi. Sun Jianming berseru. Sekarang setelah kamu mengatakannya, sepertinya itu sedikit lebih cepat daripada di awal. Dia meningkatkan kecepatannya. Wang Jinfu juga menemukan perubahan kecepatan tangan Ye Yuan. Jangan bilang, dia berencana untuk terus meningkatkan kecepatan seperti ini. Sun Jianming dan Wang Jinfu saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Berikutnya adalah pasangan segel keempat, pasangan kelima, pasangan keenam, pasangan ketujuh. Kecepatan pembentukan segel Ye Yuan menjadi semakin cepat dan bahkan lebih sulit dipahami. Pada awalnya, mata semua orang bisa mengikuti kecepatan Ye Yuan. Namun menjelang akhir, mereka hanya bisa melihat buram. Penyempurnaan Ye Yuan memberi orang perasaan bahwa dia menggunakan ujung jarinya untuk menari, seperti mimpi dan mistis. Sun Jianming dan Wang Jinfu tidak lagi membahas segel Ye Yuan. Mereka benar-benar mabuk pada penyempurnaan Ye Yuan dan tidak bisa melepaskan diri. Pada saat ini, hati mereka tampak bergetar bersama dengan tangan Ye Yuan, menjadi bersemangat. Darah mereka bahkan terasa seperti mendidih menjelang akhir. Di tempat ini, keterampilan Sun Jianming dan Wang Jinfu adalah yang tertinggi. Tetapi bahkan mereka benar-benar tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri, apalagi yang lain. Bahkan musuh Ye Yuan, Wan Yuan, saat ini hilang di dalamnya. Sun Jianming dan Wang Jinfu sepenuhnya terpesona seolah-olah mereka dibawa ke alam lain. Dan dunia ini adalah dunia yang belum pernah mereka dengar sebelumnya sepanjang hidup mereka. Yin Yang, kombinasikan. Tepat ketika perasaan itu mencapai puncaknya, Ye Yuan menangis rendah dan tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya, menghasilkan 2 pil obat setengah bagian, yang sudah terbentuk, berkumpul di tengah. Sinar cahaya putih keluar dari kuali pil, menyilaukan mata semua orang. Sun Jianming dan Wang Jinfu tiba-tiba terbangun. Keduanya bertukar pandang sekali lagi dan melihat perasaan yang tidak bisa dijelaskan dari mata pihak lain.
Seluruh aula sunyi. Para siswa belum terbangun dari ketololan mereka. Saat itu, pintu ruang penyulingan milik Ye Yuan dibuka, dan Ye Yuan berjalan perlahan. Tetesan keringat seukuran kacang menutupi dahinya. Jelas bahwa memurnikan pil obat tier 2 masih terlalu berat baginya. Pil obat sudah disempurnakan. Tuan kecil ini lelah sampai mati. Aku akan kembali dulu untuk beristirahat. Kamu harus memberitahuku nanti apakah aku lulus atau tidak. Setelah dia mengatakan itu, Ye Yuan melangkah keluar, meninggalkan kerumunan tercengang. Dikatakan Alkimia Master, tapi sebelumnya itu Grandmaster Alkimia. Jadi saya akan mengubahnya ke Grandmaster. Saya juga tidak memahami bagian ini.